Oke, kembali lagi di channel ini setelah kemarin kita membahas mengenai PTS semester 2 kelas 6. Nah, habis PTS biasanya kelas 6 langsung UAS atau ujian akhir sekolah. Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 40 cm, berapakah volume kubus tersebut? Nah, katanya sisinya diketahui itu 40 cm. Untuk rumus dari volume kubus pasti udah hafal dong ya, yaitu sisi pangkat 3. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja. Sisinya kan 40, jadinya 40 pangkat 3. Nah, bagi yang belum paham, makna dari 40 pangkat 3 itu adalah 40 kali 40 kali 40. Nah, supaya mudah, nolnya nggak usah diikutkan, jadi 4-nya aja dulu. Yang pertama 4 kali 4 16, baru 16 kali 4. Ya, hasilnya adalah 64. Nah, baru kita masukin nolnya. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3 nol. Jadi 64.000, jangan lupa satuannya yaitu cm pangkat 3 ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2. Ini soal cerita ya. Gila mempunyai sebuah kain dengan ukuran 2 kali 1,8 meter. Kain tersebut dilapiskan pada mainan berbentuk kubus dengan ukuran 20 cm. Banyaknya mainan yang dapat dibungkus dengan kain adalah, nah, katanya dia punya kain nih. Misalnya kainnya seperti ini. Ukurannya itu adalah 2 kali 1,8, dan kemudian katanya dia ada kubus juga. Nah, kubusnya ini akan dibungkus menggunakan kain tersebut dengan sisinya itu adalah 20 cm. Nah, untuk cara menghitung berapa banyak kubus yang dapat dibungkus dengan kain yang luasnya 2 kali 1,8, itu caranya dengan membagikan luas permukaan kainnya, yaitu dibagi dengan luas permukaan kubusnya ini ya, luas permukaan kubusnya. Nah, maka dari itu pertama kita cari dulu berapa luas permukaan kainnya ya. Karena kainnya ini merupakan bidang datar, jadi untuk luas permukaannya kita tinggal kali seperti mencari luas dari persegi maupun persegi panjang, jadi tinggal dikalikan aja. Nah, sebelum kita kalikan kita tukar dulu nih, ini kan dalam meter. Kalau kita tukar ke senti berarti jadi 200 sama 180. Nah, maka langsung aja kita buat 200 kali 180 dibagi dengan, ini luas permukaan kubusnya ya. Luas permukaan kubus kan rumusnya itu adalah ya, luas permukaan kubus 6 kali sisi kuadrat. Nah, tinggal kita masukin aja 6 kali sisinya udah diketahui yaitu 20. Jadi 20 kuadrat. Kemudian kita kaliin 6 kali 20 kuadrat itu kan 400 ya. Nah, 6 kali 4, 6 kali 4 24. Jangan lupa masukkan nolnya 2. Jadi 2400. Nah, jadi yang di bawah ini dibagi dengan 2400. Nah, ini ada 2 nol, ini ada 2 nol, kita coret aja nolnya. Nah, ini 2 bisa juga disederhanakan dengan 24. Dicoret aja. Jadi 24 bagi 2 itu 12. Nah, 12 ini bisa juga disederhanakan dengan 18. Sama-sama dibagi dengan, ya, dibagi 6. 18 bagi 6 itu 3. 12 bagi 6 itu 2. Nah, jadi tersisa ini 3 sama 0 berarti 30 dibagi dengan, ini dengan tersisa 2 ya. Jadi 30 bagi 2 itu 15. Nah, jadi banyak kubus yang bisa dibungkus dengan kain ini adalah sebanyak 15 buah, ada di opsi yang B. Nah, untuk ilustrasinya ini kan ada sebuah kubus ya. Ini sebenarnya Rubik, ibaratkan aja ini kubus, kemudian ada sebuah kain. Nah, luas kainnya ini seperti yang diketahui yaitu 2 dikali 1,8. Jadi pertanyaannya adalah ketika kubus-kubus ini dibungkus dengan kain ya, berapa banyak kubus yang bisa dibungkus dengan luas kain itu 2 kali 1,8. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 3. Kolam ikan Pak Bambang berukuran 8 kali 10 meter. Kemudian katanya
kedalamannya adalah 150 cm. Jadi untuk ukuran dia 8 kali 10, untuk kedalaman dia 150 cm. Atau bisa kita ubah aja supaya dia sama-sama meter. Ini kan meter ya. Nah, untuk kedalamannya kalau kita ubah ke meter itu 1,5 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Bambang untuk mengisi air dalam kolam ikan jika debit air 400 liter per menit? Nah, katanya 400 liter per menit. Jadi logikanya si Pak Bambang itu punya kolam 8 kali 10 kali 1,5. Jadi kita harus cari dulu berapa volumenya. Nah, setelah itu kita cari dengan volume tersebut, kemudian ada keran yang bisa mengisi dengan 400 liter air, berapa lama kolam tersebut bisa penuh atau volumenya terisi penuh. Jadi untuk rumusnya itu adalah volume kolamnya dibagi dengan ini debit airnya ya. Debit airnya di sini 400. Jadi kita cari dulu volume kolam. Kalau untuk volume kolam itu tinggal dikalikan aja semuanya. Jadi 8 kali 10 kali 1,5. Sama seperti mencari misalnya volume balok, itu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan debit airnya itu 400. Nah, 400 liter. Ingat ya, yang di atas satuannya masih meter dan yang di bawah satuannya liter. Jadi kita kalikan dulu untuk yang di atas. Nah, ini ada 0, ini ada satu angka di belakang koma. Kita hilangkan nolnya, jadi ini 15. Jadi 15 kali 8 itu adalah 120 ya. Ini kok bisa jadi 15 Kak? Iya, ini nolnya berkorban untuk si 5 ini supaya dia bisa berada di depan koma. Jadi komanya nggak ada lagi. Nah, jadi 120 dibagi dengan 400. Nah, 120 ini kan masih meter ya, meter pangkat 3. Sedangkan liter ini satuannya tuh sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi ini turun 1. Nah, karena ini pangkat 3, sekali turun bukan 10, tapi langsung 1000. Sesuai dengan pangkatnya ada 3, maka nolnya juga ada 3. Jadi yang 120 kalau kita turunkan ke desimeter supaya sesuai ya dengan liter, supaya bisa dibagi nanti, jadinya 120 ribu, dapat 3 tambah 0 baru bisa dibagi dengan 400. Nah, ini nolnya sama-sama dicoret, jadi tersisa yang ini 12 juga bisa dengan 4, sama-sama bagi 4 ya. 12 bagi 4 3. Nah, ini ada 3, ada 1, ada 2 0. Jadi 300. Satuannya menit. Jadi kolam si Pak Bambang dengan volume 120 meter kubik ini akan penuh dalam waktu 300 menit. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban itu tidak ada yang dalam menit, adanya dalam jam. Jadi kita ubah dulu dalam jam ya. 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi tinggal dibagi aja dengan 60. Ini nolnya dicoret, tinggal 30 bagi 6. 30 bagi 6 itu ya 5. Jadi dalam 5 jam. Ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya bergambar sebuah potongan kayu berbentuk seperti berikut. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di layar aja. Kemudian kita lanjutkan lagi soalnya. Jika diketahui diameter 1,2. Nah, ingat ya, perbedaan diameter dengan jari-jari. Kalau diameter itu panjang dari ujung ke ujung. Kalau jari-jari itu setengahnya. Jadi katanya diameternya itu adalah 1,2 meter. Kemudian katanya ketebalannya 10. Jadi kalau dia punya ketebalan, ini sudah pasti adalah tabung. Nah, posisi ketebalan di sini sebagai tinggi tabung. Jadi ketebalannya adalah 10 cm. Kemudian katanya potongan kayu tersebut akan dicat. Nah, berarti dicat itu hanya luarnya aja. Atau dengan kata lain adalah luas permukaan dari potongan kayu ini. Jadi yang ditanyanya berapa luas permukaan kayu yang akan dicat. Jadi sama aja kita mencari berapa luas permukaan dari tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung pasti udah pada tahu untuk rumusnya, yaitu 2 PR kuadrat ya. PR kuadrat ini apa Kak? PR kuadrat ini kan rumus luas lingkaran. Karena alas tabung itu lingkaran, atap tabung itu lingkaran,
jadi pakai luas lingkaran dikali 2 karena atap sama alas. Kemudian dijumlahkan dengan 2 PRT. Nah, 2 PRT ini merupakan rumus luas dari selimutnya. Jadi kita tinggal masukin aja 2. Nah, untuk Pi-nya kita pakai 3,14 karena dia itu nggak bisa atau tidak bulat ketika nanti dibagi dengan 7. Jadi pakai 3,14. Kemudian untuk jari-jari, nah ini kita ubah dulu. Kalau diameternya 1,2, kita ubah dalam cm jadinya 120 cm. Maka untuk jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Setengah dari 120 itu adalah 60. Jadi kali 60 kali 60 ditambah dengan 2 kali 3,14 kali jari-jarinya 60 kali tingginya 10. Nah, ini tinggal dikerjain satu-satu biar mudah. 2 kali 3,14 itu 6,28 ditambah dengan 60 kali 60. Kita kali aja 6 sama 6 itu kan 36. Baru ada 2 0, kita masukin 2 0. Jadi 3600 ditambah dengan ini sama kayak yang di ujung tadi 6,28 dikali dengan, nah ini 6 kali 1 6, ada 2 0 jadi 600. Baru kita selesaikan ini kali ya, jadi 6,28 kali 3600 itu adalah ya 22.608 dijumlahkan dengan 6,28 kali 600 itu adalah 3.768. Nah, kalau kita totalin, maka untuk luas permukaan dari potongan kayu ini atau luas permukaan yang akan dicat itu adalah 26.376 cm kuadrat, ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita masuk ke nomor terakhir di bagian ini. Nah, ini kan nanti ada beberapa bagian. Jadi bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk video selanjutnya di bagian kedua tentu dari nomor 6 sampai nomor 10 dan nanti bagian ketiga untuk nomor selanjutnya. Jadi kita lanjut nomor 5, sebuah penampung air alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628. Jadi katanya kelilingnya itu lingkaran sebesar 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter. Katanya tingginya 2 meter. Volume penampung air adalah, nah tentu kita harus tahu dulu bentuk penampungnya ini apa. Sebenarnya dari soal kita udah tahu bentuknya apa ya. Yang pertama petunjuknya itu dari alasnya. Alasnya lingkaran, kemudian dia punya tinggi. Jadi yang punya alas lingkaran kemudian punya tinggi, apalagi kalau bukan tabung. Jadi kita mencari volume dari tabung. Jadi untuk volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Nah, coba kita masukin yang diketahui ya. Untuk Pi-nya kita sudah pasti pakai 3,14. Kemudian R. Nah, R-nya ini kan nggak diketahui. Jadi harus kita cari dulu. Kemudian untuk tinggi itu udah diketahui 2. Nah, sekarang kita punya masalah di R-nya. Sementara di sini kita tahu keliling. Keliling apa? Keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR. Nah, ternyata ada si R. Jadi kita bisa pakai keliling ini untuk mencari nilai R. Jadi kita tinggal masukkan yang diketahui ya. Untuk keliling kan udah diketahui 628 sama dengan 2 Pi. Nah, Pi-nya kita pakai 3,14 kemudian dikali dengan R. Jadi ini tetap 628 sama dengan 2 kali 3,14 6,28 kali R jadi 6,28 R. Nah, maka untuk nilai R adalah 628 dibagi dengan 6,28. Nah, kalau susah membagi yang berkoma-koma, untuk atas sama bawahnya kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi kita cari dulu kira-kira angka berapa. Nah, sesuai kebutuhan kita, ini kan ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita kali 10, itu hanya 1 angka yang diselamatkan. Jadinya hanya 62,8. Jadi kita harus kali 100 dua-duanya. Nah, yang di atas kalau kali 100 berarti tinggal tambah nolnya aja. 628 tambah 20. Jadi 62.800. Nah, untuk yang di bawah ini kan ada koma. Tadi tujuan kita mengali ini supaya kita selamatkan angkanya supaya tidak ada koma lagi. Ini kan 20. Jadi berkorban untuk angka yang di belakang koma. Jadi nggak ada lagi angka di belakang koma. Jadinya 628.
Nah, 628 tinggal dicoret atas bawah, sisa 1 ya, ini 1, jadi sisa nolnya 2, jadinya 100. Nah, jari-jarinya itu adalah 100, jangan lupa satuannya senti. Karena itu tadi dipakai meter, ya udah kita ubah juga ke meter. Ini kan senti di sini, kemudian desimeter, kemudian meter. Nah, jadi 2 kali naik ya, 2 kali naik berarti dibagi 100. 100 bagi 100 itu 1. Jadi 1 meter. Nah, kita masukkan ke sini 1. 3,14 kali 1 tetap 3,14, dikali 2 adalah 6,28 meter. Nah, pertanyaan soalnya adalah berapa volume. Kalau kita lihat di opsi soal, itu pilihannya dalam liter. Jadi ini jangan lupa pangkat 3 ya. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam liter. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi sekali turun itu kali 1000 karena dia pangkat 3. Kalau kayak ini tadi kan sekali turun maupun sekali naik itu hanya 10 karena dia pangkat 1. Jadi kalau kita kali berarti 6,28 kali 1000. Nah, ingat fungsi 0 ini kalau dikalikan dengan angka berkoma itu untuk menyelamatkan angka yang di belakang komanya. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita harus korbankan 2 0. Nah, kita masih punya 1 0, jadinya 6280. 6.280 liter ada di opsi yang A. Nah, untuk bagian selanjutnya nomor 6 sampai nomor 10 lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.